Kulit harimau ini terlalu tebal. Sudah menjadi makhluk halus. Lindungi aku cepat. Apa ini? Bagus, mengenai sasaran tepat di tengah dahi. Siapa yang melindungimu? Aku tidak tahu apa yang aku lakukan sekarang. Pertunjukan lengkap dengan senjata. Mengenakan rompi anti peluru. Pedang masuk. Apa makhluk aneh ini? Dan kuda ini bersuara menggelegar. Mampu membuat kudaku gemetar. Sangat kuat. Siapa kalian? Berani menghalangi jalan Tuan. Ayahku adalah Raja Xiao Yao. Jika tidak ingin mati, segera buka jalan untukku. Kami adalah Kaisar Wanita Dazu. Kamu adalah putra Xiao Yao Wang. Pantas sebagai Kaisar Wanita Dazu. Ini jauh lebih baik daripada Li Ruoxue. Gadis kecil itu lebih berkelas. Oh, jadi kamu adalah yang mulia. Aku adalah Zhou Yun, putra Xiao Yao Wang. Apakah kamu yang menembak harimau itu? Kamu masih memiliki keterampilan menembak seperti itu. Sebelumnya, aku tidak pernah mendengarnya. Tidak pernah mendengar. Hanya seekor harimau kecil. Tidak layak disebut kaisar. Semua orang mengatakan bahwa Zhou Yun adalah laki-laki. Tapi bagaimana mungkin harimau memiliki anak anjing? Butuh menambahkan menantu laki-laki yang baik. Apa? Lari. Setidaknya dia adalah putra mahkota Pangeran Xiao Yao. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkin dia bersembunyi. Di mana Zhou Yun? Berani menghancurkan kehormatan adik perempuanku. Keluarlah dari sini. Sekarang aku akan memberikan dua pilihan padamu. Entah ikut aku kembali ke utara. Atau mati di sini karena dia tidak datang. Itu berarti dia kalah. Mulai hari ini, dia adalah milik putri ini. Keluarga kerajaan utara sepertinya gila. Semua keluarga ingin menikahkan anak perempuan mereka dengan Zhou Yun. Anak itu akan menikah. Putra kami tidak kalah. Dia masih belum datang. Apakah dia tidak takut dan lari? Sepertinya dia sudah bertekad untuk menikahi putri utara. Zhou Yun pergi ke utara. Pangeran Xiao Yao yang tak terkalahkan. Apakah pengkhianatan masih jauh? Ketika saatnya tiba, dinasti Zhou akan menjadi milik utara. Mangsa yang mudah. Tidak mungkin. Putra kami pasti akan datang. Dia sudah mengatakannya. Akan mengalahkan kalian semua lawan. Seperti menghancurkan ayam kampung dan anjing tanah liat. Lebih mudah daripada makan dan minum ayam kampung dan tanah liat. Pantas menjadi pelayan Zhou Yun. Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sungguh memalukan. Kemampuan bela diri pangeran sangat kuat. Tak tertembus oleh pedang atau tombak. Kali ini pangeran pasti akan menang dalam kompetisi. Kalian semakin berani sekarang. Nanti akan semakin menderita saat kalah. Cukup. Merendahkan martabat dinasti Zhou hanya harta karun Zhou Yun. Jika dia benar-benar tak tertembus oleh pedang atau tombak. Aku Zhao Changfeng. Memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Pangeran Bailey, lebih baik persiapkan kompetisi dengan baik. Adik perempuanku diculik oleh Zhou Yun tanpa alasan. Bukankah seharusnya memberikan penjelasan kepadaku, Pangeran Bailey? Anakku mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Aku akan menyelidiki dengan cermat. Penyelidikan. Apakah masih perlu diselidiki? Jelas-jelas dilakukan oleh Zhou Yun. Jika Pangeran Xiao Yao tidak bisa menyelidiki dengan jelas. Jangan salahkan aku. Memimpin pasukan besar utara dengan pedang. Ambil balas untuk saudara perempuan raja. Masyarakat Dazu akan menderita perang sekali lagi. Apakah kamu bisa menanggungnya? Ini adalah kesalahan Zhou Yun. Semua ingin kematian yang mulia. Hukum dia dengan adil. Itu juga wajar. Sebaliknya, jika Dazu berperang dengan Bailey, akan memicu konflik lagi. Maka jutaan rakyat Dazu akan menderita perang lagi. Apakah kamu bisa menanggungnya? Semua ingin kematian yang mulia. Aku mengerti sekarang. Sebenarnya kamu takut kan? Kalian takut ketika yang mulia datang. Kalian akan kalah. Apa? Aku takut. Sangat lucu. Orang-orang seperti Zhou Yun, tidak sebanding denganku satu jari pun. Lagipun, dia sekarang tidak berani muncul. Taruhan sudah kalah. Sekarang aku akan meminta bantuan Raja Xiao Yao. Memenuhi janji. Membantu anaknya untuk mengaku kalah. Kamu membuat aku membunuh anakku. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu? Ini adalah kesalahan Zhou Yun sendiri. Menetapkan taruhan. Dan sekarang kalah harus menerima kekalahan. Maka tolonglah, Raja Xiao Yao. Jika kamu sangat mencintai anakmu,
Tapi dinasti Zhou ini tidak akan mengizinkan orang jahat seperti ini. Harus segera diusir dari dinasti Zhou. Memang begitu. Zhou Yun bahkan jika tidak mati juga harus diasingkan. Semua orang mengatakan kamu tegas, teguh dan jujur. Sikap dan tindakan sangat dihormati. Jika begitu, maka silakan panggil Raja Xiao Yao. Bertindaklah. Mohon, Raja Xiao Yao, bertindaklah. Dia datang, dia datang. Putra mahkota mengendarai monster datang. Ayah, ada apa ini? Maaf, aku bertemu dengan seorang wanita cantik di jalan. Sekalian menangkap seekor kucing besar. Aku tidak terlambat kan? Yun, kamu sudah datang. Kali ini pertarungan pasti akan memenangkan kejuaraan. Cukup, Zhou Yun. Kamu benar-benar berani datang untuk mati. Jika ini menepuk pantatku, kamu berani memukulku. Ada masalah jika aku memukulmu. Siapa yang membuatku memiliki ayah yang baik? Kamu tidak memilikinya. Kamu bodoh. Bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi dan pesan peti mati untuk dirimu sendiri. Cepat kembali ke peti mati untuk anakmu. Hari ini dia pasti mati di sini. Datanglah. Pegang aku, pegang aku. Baiklah, lagi pula dia adalah putra Perdana Menteri. Biarkan dia hidup. Dia adalah raja. Zhou Yun, kamu memang adalah seorang berharga. Membeli mayat harimau untuk mempermalukan diri. Zhou Yun, ambil harimaumu itu. Dan milikmu. Jauhkan benda besi jelek itu dilihat oleh orang lain. Kirim ke orang lain. Semua orang ini hanya berpura-pura. Baiklah, terlalu sombong. Zhou Yun, kamu begitu percaya diri. Berani bertaruh dengan raja ini. Benar-benar takut mati satu demi satu. Baiklah, kamu ingin bertaruh apa? Tidak akan seperti Zhao Changfeng. Jika kalah, belajarlah menangis. Namun aku hanya ingin memelihara Zhao Changfeng satu harta karun. Tidak ingin memelihara yang lain lagi. Aku tidak membutuhkanmu. Melakukan apapun untuk menjadi nomor satu. Hanya perlu peringkat di atasku. Maka kamu dianggap menang. Sebaliknya, itu berarti kamu kalah. Mengenai taruhan, sebenarnya cukup sederhana. Adik rajaku bisa menyukaimu. Kamu beruntung seumur hidup. Kesempatan yang didapat dari usaha. Ketika kamu tiba di Beili, aku akan menyambutmu dengan baik. Tunggu sampai kamu sampai di Beili. Aku akan menggunakanmu sebagai sandera. Ancaman Xiao Yao. Mengancam Raja Xiao Yao. Saat Beili menyerang, Dazu tidak memiliki Raja Xiao Yao. Setengah kerajaan akan hancur. Kakak Zhou Yun, kamu tidak mungkin ingin bersama-sama untuk selamanya. Kamu sengaja kalah, kan? Itu akan membuatku sangat terharu. Sangat menyentuh. Putra mahkota Dazu tidak mungkin menikahi Beili. Jangan berharap. Ayah, tenanglah dan jangan terburu-buru. Aku tidak akan kalah dalam pertandingan ini. Sayang, pangeran yang gagah. Hal-hal kecil seperti itu tidak baik didengar. Berani bertaruh besar, hanya denganmu. Bagaimana, Pangeran Zhou? Jika bisa membujuk Raja Xiao Yao untuk bekerja untuk utara, syarat terserahmu. Ayahku sudah tua. Kamu ingin dia melakukan apa? Begitu. Jika aku kalah, Taizhou menyerahkan 10 kota diberikan ke utara. Dan aku menikahimu di Beili. Tapi jika kamu kalah, utara menyerahkan 10 kota ke Dazu. Dan tidak perlu menikah. Kukira, di dinasti Zhou, tidak ada yang menganggapmu penting. Jika kamu mengakui aku sebagai ayah, aku akan menerima kamu dengan susah payah. Anak angkat ini, bagaimana menurutmu? Semua orang mengatakan Zhou Yun adalah berharga. Sekarang terlihat memang begitu. Jika menyerahkan 10 kota itu akan mengguncang dasar Dazu langsung. Aku menerima taruhan ini. 10 kota masih bisa aku atur untuk mewakili utara. Namun, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mewakili Dazu? Tentu saja tidak. Apa kualifikasi seorang anak berharga mengambil kota Dazu? Sebagai taruhan, Zhou Yun, apakah kamu gila? Ini sungguh tidak masuk akal. Zhou Yun, Zhou Tian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika kamu membuatku kehilangan 10 kota ini, maka kau bahkan jika harus mati tidak akan lolos dari hukuman. Yun, hati-hati, menyerahkan sejumlah emas dan perak. Sebagai seorang ayah, aku dapat membantumu. Tetapi kota-kota ini tidak boleh digunakan sebagai taruhan. Kota-kota adalah tanah air. Ini bukan main-main. Ayah, aku sudah bilang tadi, aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini.
menggunakan kota-kota sebagai taruhan. Hanya dengan perkataanmu tadi, cukup untuk menghukummu dengan hukuman mati. Aku akan melaporkannya kepada Yang Mulia, untuk mengirimmu ke penjara. Bawa Zhou Yun ke penjara. Kaisar wanita telah tiba. Sepuluh kota ini, taruhan ini, aku setuju. Yang Mulia, hal ini tidak boleh terjadi. 10 kota ini tidak boleh digunakan sebagai taruhan. Dan dalam taruhan ini, Zhou Yun pasti kalah. Ini jelas. Menyerahkan tahta begitu saja. Yang Mulia, Zhou Yun sama sekali tidak mungkin menang. Semua orang tahu, dia adalah seorang berharga. Tidak mungkin menang melawan Pangeran Utara. Hanya akan membuat dinasti Zhou malu. Ya, tuanku, karena Utara sangat ingin berhubungan baik. Zhou Yun juga sangat mendukung. Lebih baik kita memfasilitasi mereka mewujudkan hal yang baik, dan menguntungkanmu agar tidak perlu mati. Zhou Yun, apakah kamu yakin akan memenangkan taruhan ini? Tuanku, 10 kota ini sudah masuk ke dalam genggaman dinasti Zhou. Bagaimana jika kalah? Dalam kamusku, tidak ada kata kalah. Aku setuju. Sungguh 2 burung ditembak dengan 1 batu. Tunggu sampai Zhou Yun kalah 10 kota. Dinasti Zhou tidak akan memiliki tempat lain lagi untuk bertahan hidup. Ketika dia dalam kesulitan, putri ini akan melindunginya lagi. Bukankah lebih baik menyimpan pelatihan? Baiklah, sepertinya kompetisi ini benar-benar hari baik bagi Utara. Tidak terduga, mendapatkan 10 kota dengan percuma. Belum sampai saat terakhir, Pangeran Utara terlalu cepat bergembira. Zhou Yun, jangan mengecewakan harapanku. Yang Mulia, duduklah dengan mantap. Mari kita tunggu pertunjukan yang menarik. Waktunya telah tiba. Pertandingan akan segera dimulai. Untuk menunjukkan kebesaran dinasti Zhou, menunjukkan besar Zhou dan menulis Zhou besar. Persahabatan antara utara dan lembah. Sejak pertandingan pertama 10 tahun yang lalu, tidak lagi menggunakan senjata untuk bertarung. Oleh karena itu, acara pertama dalam pertandingan ini adalah tarik tambang. 2 negara mengirimkan perwakilan. Siapa yang mencapai garis finish terlebih dahulu menang. Jika dibandingkan dengan yang lain, dinasti Zhou masih memiliki kesempatan untuk menang. Namun jika dalam tarik tambang pertama, utara dan lembah, sudah pasti menang. Wang Mei, ayo pergi, ikuti saudaramu untuk memeriksa jumlah orang. Beberapa petarung kuat harus ikut. Hahaha. Yang Mulia, banyak petarung dari utara dan lembah. Xiao Yuanba dikatakan memiliki kekuatan luar biasa sejak kecil. Konon, dia bisa melawan harimau, beruang putih, dan beruang hitam. Dalam tarik tambang, dinasti Zhou tidak akan bisa mengalahkannya. Sepertinya kita hanya bisa berharap pada 2 acara terakhir. Sebelumnya kamu terlalu membesarkan diri sendiri. Ternyata kamu hanyalah seorang bayi. Sekarang belum mulai bertanding. Sudah menyerah begitu saja. Tutup mulutmu, anak kecil yang bodoh. Jika kamu mengumpulkan lebih banyak informasi dari utara, kamu tidak akan berbicara sembarangan. Aku rasa kamu sudah ketakutan. Sampai pipis di celanamu. Jangan bilang lawan memiliki kekuatan alami. Meskipun lawan memiliki ribuan tentara, aku juga tidak takut. Setiap orang. Pertandingan pertama ini, aku bisa mengalahkan utara sendirian. Yunerjing, jangan sembarangan bicara begitu. Kamu ingin melawan utara sendirian. Melawan seluruh utara. Mengapa tidak? Zhou Yun, 1 orang masuk. Hal ini terlalu konyol. Apakah Zhou Yun benar-benar yakin? Atau hanya sombong? Tenanglah, tuanku. Meskipun utara memiliki ribuan tentara. Lalu apa? Dengan kekuatan sendiriku, aku tidak mungkin kalah. Mengapa hanya kamu sendirian? Apakah mungkin kamu ingin mengalahkan utara sendirian? Menantang utara. Zhou Yun, apakah kau sudah memikirkannya dengan baik? Jika kalah dalam pertandingan pertama, akan menghukummu dengan hukuman berat. Bagaimana dengan yang lain? Menurut pendapatku, lebih baik menyerah saja. Sepertinya kamu tidak tahu, kan? Mengangkat gunung dan membelah laut. Bagi putra mahkota ini, itu hanya soal menggerakkan tangan. Hari ini putra mahkota akan menggunakan 1 tangan untuk menghancurkan kalian semua. Hanya dengan dirimu. Seseorang yang tidak punya kekuatan apapun. Kamu tidak mau melebih-lebihkan, kan? Hahaha. Jika kamu bisa mengalahkan aku, Bailey, aku, Xiao Yuanba, akan menyerah. Memberikan 3 kota padamu. Kota-kota yang diberikan begitu saja. Putra mahkota ini menerimanya dengan senang hati. Kumpulan orang bodoh. Apakah kalian tahu konsep ini? Hari ini putra mahkota. Biar kalian melihat apa itu keajaiban.